A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil anam, wa ala alihi sahabil a'lam, wa bishrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, wa alhamdulillah, salihah, ila akhiril mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ajma'in wa khususan ma'rifatan wa syahada wa khususan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga malam hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan rutin di hari Ahad malam Senin atau hari Senin di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan menjadi wasilah diterima ibadah kita dari dunia kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlibat curahkan kepada junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat mujahidin yang saya muliakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab keutamaan pada shaf awal dalam sholat berjamaah, dan kita memasuki hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi ta'akhur fa qala lahu taqaddamu fa'tamu bi wa ya'tamarikum man ba'dakum la yazalu qawmun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullahu rahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melihat para sahabat mundur ke belakang, maka beliau bersabda, majulah kalian, makmumlah kalian kepadaku, dan hendaklah makmum kepada kalian orang-orang yang datang sesudah kalian. Tak sekiranya suatu kaum datang terlambat sampai Allah mengakhiri mereka. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan bab tentang keutamaan pelaksanaan sholat berjamaah di posisi shaf yang pertama atau barisan yang pertama. Sebelum kita sama-sama mendiskusikan tentang hadis yang tadi kita baca, pada hadis yang lalu dikatakan sebaik-baiknya shaf laki-laki itu adalah shaf yang awal, dan seburuk-buruknya lelaki berjamaah adalah shaf yang terakhir, dan sebaliknya sebaik-baiknya shaf bagi perempuan adalah shaf yang terakhir, dan seburuk-buruknya shaf bagi perempuan
posisi berbaris antara laki-laki dan juga perempuan. Ya, ini tentunya menjadi landasan dan menjadi dasar bahwa di dalam pelaksanaan ibadah ada aturan mainnya. Sholat berjamaah nilainya besar. Kemudian lebih besar lagi ketika sholat berjamaah itu pada posisi shaf yang pertama. Dan pada posisi shaf yang pertama ini tidak semua orang yang beragama Islam itu di posisi itu. Ada taksisnya lagi, ada spesialisnya lagi. Siapa yang kemudian mendapatkan nilai yang baik, nilai yang utama pada posisi shaf yang pertama tadi, ini adalah laki-laki. Jadi setelah secara umum pelaksanaan sholat berjamaah adalah salah satu ibadah yang besar nilainya. Kemudian shaf pertama juga diiringi dengan tambahan nilai-nilai yang lain dibanding dengan shaf kedua, ketiga, dan shaf seterusnya. Nah, tetapi dalam pelaksanaan prakteknya kemudian ada spesialisasi bahwa dikhususkan ketika posisi tempatnya itu satu, maka perempuan adalah yang terbaik itu di shaf yang paling belakang, laki-laki yang terbaik adalah posisi shaf yang paling depan. Ini ketika dalam posisi satu tempat. Misalkan di Musola Al-Mujahidin ini hanya satu lokal saja misalkan yang ada di sini, maka shaf pertama sampai shaf kelima ini laki-laki, shaf ke-6 dan ke belakangnya ini adalah perempuan. Ini secara praktiknya seperti itu. Nah, tetapi di sini berbeda karena ada ruangannya itu tersendiri, ya maka itu tidak jadi soal yang seperti itu. Apalagi sudah ada film yang malah gak kelihatan, maka posisi shaf perempuan di depan di sana itu tidak jadi kategori seburuk-buruknya shaf di depan. Tidak jadi seperti itu. Nah, jadi ada perbedaan antara tempat, tergantung tempatnya. Kalau tempatnya hanya satu lokal, maka perempuan paling baik adalah yang di belakang. Tapi kalau tempatnya seperti yang di Al-Mujahidin ini ada 2 lokal atau bisa 3 lokal, maka dengan posisi yang semacam ini maka tidak menjadi kategori seburuk-buruknya perempuan itu pada shaf yang pertama. Nanti ibu-ibu gak mau jamaah di shaf yang pertama, kalau begitu semuanya di dekat toilet semua, jadi seperti itu. Nah, ini ada pemahaman yang perlu sama-sama kita diskusikan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat-sahabat mundur. Lalu Rasul bersabda, "Majulah, ikutilah aku dan orang-orang yang datang belakangan mengikuti kamu. Tidaklah suatu kaum mundur melainkan mereka itu dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini praktik dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Di zaman Rasul pun sekelas sahabat pun ini ada beberapa sahabat yang ketika pelaksanaan sholat berjamaah, lalu yang shaf pertama itu mundur ke shaf kedua. Nah, sehingga Rasul mengatakan, ya maju isilah shaf yang pertama terlebih dahulu. Karena kata Rasul, seseorang yang tidak mau berada pada shaf yang pertama atau dia mundur, yang tadinya di shaf kedua dia mundur di shaf ketiga, atau yang tadinya di shaf ketiga dia mundur di shaf yang keempat tanpa adanya uzur misalkan, maka yang semacam ini kata Rasul nanti Allah akan memundurkan semuanya. Bisa pahalanya nanti dimundurkan, yang tadinya harusnya nilai 10 jadi 8 misalkan. Kemudian yang tadinya kebaikannya yang tadinya 10 kemudian
mundur menjadi 7 atau 6, ini Allah akan memundurkan daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada seseorang tersebut. Oleh karenanya Rasul mengatakan kepada para sahabat, maju. Kalau dia di posisi yang kedua, ya maka ya tetap di posisi yang kedua, tidak di posisi ketiga, tidak di posisi keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini secara normal. Tetapi berbeda ketika kasusnya itu berbeda. Contoh misalkan ada orang yang dia ini punya kebiasaan barangkali buang angin itu 2-3 menit itu dia buang angin misalkan. Gak setiap 5-10 detik, tapi hampir 2-5 menit lah dia buang angin. Wah, karena saya khawatir nanti di pertengahan berjamaah saya batal, mendingan saya dekat pintu saja misalkan, di posisi yang paling belakang, barisan nomor 6 atau nomor 8 misalkan. Ya maka dalam posisi seperti ini, ya ini keadaannya berbeda. Karena dia khawatir ketika dia dalam posisi yang di sini, lalu dia buang hadas, dia buang hajat dengan kentut tadi, setelah 4-5 menit dia itu biasanya kentut, maka baiknya ya tadi, maka posisi dia berada di barisan ketiga atau barisan ke-8 tadi itu tidak menjadi masalah, yang tidak artinya tidak kemudian bertentangan dengan hadis ini, karena tentunya hadis ini dalam keadaan yang normal, maka ketika seseorang itu mempersilahkan orang lain untuk ke depan dan dia mundur dengan alasan tadi, karena misalkan tidak punya penyakit tapi karena habis puasa lalu makannya kenyang, biasanya ketika dia makan kenyang setelah habis puasa, biasanya dia perutnya misalkan kurang enak lah, ada potensi untuk buang hajat, tapi pengen sholat berjamaah misalkan, lalu dia sholat berjamaah tapi saya mau belakangan aja, khawatir nanti di pertengahan sholat mules misalkan, atau nanti kentut. Nah itu yang semacam ini ya tentunya tidak masalah. Yang semacam ini tidak masalah, walaupun tentunya di dalam pelaksanaan sholat ya baiknya kalau dia belum makan ya makan dulu, kalau dia belum biasa buang hajat dulu. Itu prepare sebelum sholat kan sebenarnya seperti itu. Tetapi karena puasa lalu dia makan, setelah makan langsung terus sholat, tiba-tiba di pertengahan dia sering seperti itu misalkan, maka posisi dia berada di posisi shot ke-4, 5 dan shot ke-8 itu tidak jadi masalah, karena tadi khawatir dia mengganggu daripada jamaah yang lain. Ketika di tengah-tengah dia mencari pahala soft yang baik di depan, tetapi pada akhirnya justru dia malah mengganggu kanan kirinya karena buang hajat tadi. Nah ini berarti tergantung kondisi dan situasinya. Ketika kondisinya normal, maka tidak diperkenankan untuk ketika dia itu berada di shop yang pertama atau kedua, dia menunggu di shop keempat misalkan, tanpa ada alasan, itu tidak diperkenankan. Tetapi dosa tidak dosa, tetapi kurang baik saja, tidak dosa. Nah, dalam kaidah itu ada kaidah itu al-itharu fil qurbi makruh, mendahulukan orang lain untuk kebaikan itu kategorinya makruh. Contoh misalkan, saya sudah berdiri di sini, terus ada jamaah datang, monggo Pak silakan, saya di shop kedua saja. Maka yang semacam ini adalah makruh. Yang seperti ini makruh. Berbeda tentunya dengan kondisi yang berbeda. Contoh misalkan Kiai Irfan datang,
Kiai Irfan kan kita takdim sama beliau. Monggo Kiai di depan, karena sopnya tinggal satu lagi. Nah, betul itu makruh, tetapi dengan takdimnya kita dengan Kiai itu makruhnya kita tadi itu ya bisa diukur dengan takdimnya kita. Nah, ini mah istilahnya dalam posisi normal kita sudah di soft pertama, ada orang datang, lalu kita mempersilakan orang yang baru datang itu pada ke posisi soft kita. Bukulah sampean saja, saya di belakang misalkan. Nah, ini kategorinya makruh. Nah, ini kategorinya makruh. Ini dalam pelaksanaan ibadah apapun. Atau misalkan azan juga sama. Ketika masuk waktu kemudian tujuh-tujukan. Biasanya yang sering terjadi jadi imam biasanya. Yang sering terjadi. Monggo sampean saja, monggo sampean saja. Biasa begitu. Monggo di sini monggo, di sini monggo. Biasanya begitu. Nah, al-isar fil qurbi di sini adalah kategorinya makruh. Kategorinya makruh. Tetapi sekali lagi nanti tergantung kondisi situasi. Nah, karena kita memuliakan yang lebih senior, misalkan monggo sampean saja yang azan karena sampean suaranya bagus. Sebabnya makhrajnya bagus. Jadi yang semacam ini mempersilahkan orang lain yang lebih ilmunya lebih tinggi, makhrajnya yang lebih bagus, yaitu yang lebih bagus. Nah, sama dengan imam tadi. Kalau kita merasa misalkan bacaan Quran kita ini dibandingkan dengan Ustadz Siddiq misalkan, Ustadz Siddiq lebih bagus. Ketika kita mempersilahkan beliau untuk menjadi imam itu, ya maka itu harus. Kenapa? Karena dalam syarat sholat berjamaah itu diantaranya adalah wal qari'un bi ummi, tidak boleh orang yang bagus qari'nya di sini wahia man yuhsinu al-Fatihah. Bi ummi amkaru al-kalim amwal wal ummi man yakhinu bi harfin katasrifi musyaddad min al-Fatihah. Jadi begini, pelaksanaan sholat berjamaah ini ada syarat dan ketentuannya. Di antaranya adalah gak boleh imam itu bacaannya gak bagus. Nah, maka ketika misalkan saya bacanya bagus, saya persilakan monggo Haji bacanya bagus. Nah, yang monggo seperti ini bukan kategori makruh. Kenapa? Karena nanti kalau ada orang menjadi imam lalu bacaannya salah Fatihahnya, maka kategori sholat berjamaahnya ini sini nggak boleh. Wala yasihu, tidak sah ketika imamnya ini itu bacaan Fatihahnya itu tidak bagus. Nah, biasanya kalau Fatihahnya bagus ya surah-surah yang lainnya bagus. Tapi misalkan ada orang Fatihahnya bagus, lalu baca surah selain Fatihahnya nggak bagus, ya tetap sah. Kenapa? Karena ya yang wajib itu adalah surah Al-Fatihah tadi. Surah Al-Fatihah tadi. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah antara imam dan makmum. Kemudian berkaitan dengan shaf yang awal lagi, kita balik lagi ke shaf awal, bahwa tadi dalam hadis orang yang sudah posisi di shaf pertama atau shaf kedua, ketika dia mundur di shaf kedua atau shaf ketiga, maka dalam hal ini Rasul mengingatkan nanti Allah akan memundurkan daripada nilai pahalanya. Nah, berbeda dengan seperti ini, sholat subuh misalkan. Sholat subuh itu biasanya jamaahnya hanya 17. Ketika kita hitung dari sana sampai sana, itu ada 16. Imamnya sudah takbir, makmum di shaf awal sudah takbir, gak ada makmum kedua. Terus makmum itu ada yang masuk baru datang, dia sendirian di sini. Kemudian dia
nempel pundak di saf yang awal, maka itu bukan kode untuk mengikuti gerakan daripada saf yang pertama, tapi kode supaya mundur nemenin jamaah yang sendiri ini. Dan betul dia kehilangan daripada keutamaan pelaksanaan berjamaah di saf pertama, dia hilang. Tetapi Allah ganti dengan dia menolong orang ini yang tidak ada temannya di belakang. Nah, jadi bagusan mana? Ya bagusan nolong orang yang di belakang tadi. Nah inilah ada kasus ya seperti tadi. Berjamaah full di saf pertama itu tanpa salah full pokoknya. Tiba-tiba ada yang datang masuk satu sholat. Ini biasanya terjadinya sholat subuh atau sholat zuhur asar biasanya. Kalau isya sama maghribnya biasanya penuh terus lah di beberapa sholat di masjid itu. Ini biasanya tidak terjadinya di sholat subuh atau sholat zuhur atau asar. Apalagi zuhur baru jam kerja, biasanya agak kosong. Nah, sholat pertama penuh, masuk ke rakaat kedua ada orang yang datang ini kemudian nempel ke pundaknya, dan orang yang nempel ke pundaknya upayakan dia mundur gitu. Dia mundur, gak batal mundur itu. Tujuannya apa? Nemenin orang sholat yang kedua tadi. Tujuannya. Nah, kan hilang dia pahala sholat yang pertama, iya hilang pahalanya. Tapi Allah ganti dengan dia menolong orang yang sholat jamaahnya sendirian tadi, maka tentunya nilainya lebih besar dibanding dengan dia bertahan di sholat yang pertama. Nah, terus berarti kan di sini ada satu yang kosong. Maka kalau satu yang kosong, yang dari sana merapat ke sini, geser gitu istilahnya. Nah ini sering terjadi ketika kita sholat berjamaah itu di sholat Jumat biasanya. Ketika kita maju, oh ada saf kosong lagi berjamaah nih kita, gak apa maju. Yang penting tidak jalan lebih dari 3 kali, 2 kali cukup lah dalam 1 meter lah. Jadi 1 langkah 50 cm, 1 langkah lagi 50 cm, yang sudah sejajar dengan saf yang di depan. Kemudian biasanya yang kita tinggal itu biasanya dikosongin aja udah. Biasanya begitu. Padahal boleh saf yang kedua itu dia maju lagi, nanti saf yang keempatnya dia maju lagi untuk menutup daripada saf yang bolong tadi. Itu seperti itu proses dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi balik lagi bahwa sholat berjamaah itu yang terbaik adalah saf yang pertama. Kemudian ketika ada kasus ada orang sendirian di belakang kita jamaah pertama itu penuh, ada orang satu sendirian, maka ketika dia minta pertolongan ke kita, baiknya kita mundur. Nah ini tentunya akan mendapatkan nilai pahala juga. Tidak perlu nanti saya jamaah shaf awalnya hilang. Iya hilang, tetapi Allah akan ganti lebih baik ketika dia menolong orang yang di belakang. Lalu shaf yang di sini bagaimana? Ya dia merapat dari sebelah sananya itu merapat. Nantinya seperti itu. Ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah yang di zaman Rasulullah ada sahabat yang mundur ketika proses akan pelaksanaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca hadis yang selanjutnya. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sholat wa yaqulu istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyamini bikum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu rawahu Muslim.
Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengusap rambut kami ketika kami sedang sholat. Maka beliau bersabda, ratakan barisan kalian dan jangan berselisih yang menyebabkan hati kalian berbeda. Harap dekat denganku di antara kalian yang sudah balik dan berakal. Kemudian orang-orang yang di bawahnya seperti anak-anak yang sudah tamyiz atau pintar. Kemudian yang di bawahnya lagi. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kami pada waktu sholat berjamaah. Saya bersabda, rapikan dan jangan berselisih, maka hati-hati kamu akan berselisih pula. Hendaknya mereka itu orang-orang tua dan orang-orang berilmu, kemudian berikutnya orang-orang di bawah mereka, kemudian di bawah mereka. Riwayat Muslim. Di zaman Rasulullah memberikan pelajaran bahwa ketika pelaksanaan sholat berjamaah, Rasul memastikan betul bahwa di belakang Rasul adalah sahabat yang sudah siap untuk pelaksanaan sholat berjamaah dengan barisan yang rapi, tertib, dan tentunya nyaman dan aman. Dan Rasul menyatakan bahwa tidak boleh kemudian tidak rapi dan tidak tertib. Dan berbeda dengan posisi kita pada hari ini, kalau sekarang sudah ada sajadah seperti ini, saya rasa mudah untuk meluruskannya, itu lebih mudah. Berbeda dengan ketika tidak ada sajadahnya. Kebetulan di dekat musola saya nggak ada sajadahnya seperti ini dan tidak ada garisnya. Jadi yang terkadang itu barisan sebelah kanan itu tidak nyambung dengan barisan yang sebelah kiri, jadi agak miring dikit gitu, karena tadi tidak ada pembatas ataupun sela-selanya atau tidak ada karpet seperti ini. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian Rasulullah ketika pelaksanaan sholat berjamaah. Rasul memastikan betul bahwa di belakang Rasul adalah para sahabat yang sudah benar-benar barisannya rapi, barisannya tertib. Kenapa Rasul mengatakan barisannya tertib dan barisannya rapi? Lalu Rasul mengaitkan dengan hati, bahwa kalau barisannya rapi, barisannya tertib, maka mudah untuk orang ini memahami satu dan yang lainnya. Jadi ibarat katanya begini, masyarakat ini kalau jamaahnya itu nggak lurus, istilahnya nggak rapi, berarti di sekitaran situnya itu ya nggak rapi gitu. Masyarakat itu secara umumnya seperti itulah. Secara ya Rasul ngomongnya seperti itu. Pokoknya kalau ada suatu tempat, suatu wilayah, lalu sholatnya tertib, sholatnya baik, berarti penduduknya tertib dan baik, penduduknya rapi berarti. Dan sebenarnya kalau ada suatu tempat lalu ada jamaahnya sebaliknya, ada yang maju, ada yang mundur, pokoknya nggak rapi, sholat sih sholat, tapi nggak tertib, nggak rapi, berarti penduduknya sama, nggak tertib dan nggak rapi. Itu seperti itu. Jadi sholat ini kemudian memberikan salah satu indikasi bahwa ketika di luar sholat ini salah satu indikator. Kalau sholatnya rapi berarti orangnya rapi, kalau sholatnya tertib berarti orangnya di luarnya tertib. Itu seperti itu. Sholat saja dia itu nggak bersih, dalam arti pakaiannya ngasal saja, kemudian yang dikenakan itu ngasal saja, berarti apa lagi di luar sholatnya? Itu indikator atau indikasinya ya seperti itu. Nah ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, bahwa Rasul memastikan jamaah yang di belakangnya, sahabat-sahabat yang di belakangnya ini harus rapi dan harus tertib. Nah, kemudian Rasul melanjutkan,
Siapa yang dekat dengan Rasul, siapa yang dekat dengan imam? Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang sudah senior, usianya kalau ada yang 50, 45, 40, 30, maka yang 50, yang 45 lah yang di depan. Setelah itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi para hujat yang sudah haji, yang baca Qurannya bagus, itu di sosok awal. Kemudian yang biasa-biasa saja di sosok yang kedua. Yang kemudian yang biasa-biasa lagi di sosok ketiga, dan seterusnya. Jadi itu ada skemanya lah, ada posisinya, bahwa posisi yang pertama itu tadi kan adalah orang-orang yang siapa saja orang-orang yang pada saat yang pertama adalah nilainya tinggi. Nah, tetapi dalam hal ini ada spesialisasi lagi. Oh ya, walaupun dia datangnya itu bersamaan, tapi diupayakan yang di depan itu adalah orang-orang yang sudah senior, sudah di atas 50 tahun misalkan. Nah, kemudian kategori orang yang bacaannya bagus, orang-orang yang berilmu. Tapi kalau orang-orang yang sudah seniornya ini bacaannya nggak bagus ataupun ilmunya masih belum baik, ya maka paling tidak di belakang imam inilah selain daripada orang ini. Gak apa-apa masih muda tapi bacanya bagus dan ibunya bagus. Nah ini untuk membackup barangkali imamnya tadi itu nanti ada unsur dia batal dan lain sebagainya bisa menggantikan. Tapi ada skema-skema yang sudah Rasul kemudian sampaikan, yaitu orang-orang yang sudah senior dulu, setelah itu orang-orang yang berilmu, yang sudah haji, yang sudah umroh, yang ilmunya cukup, kemudian baca Qurannya bagus, lalu setelah itu di bawahnya baru anak-anak kecil misalkan, itu seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan sholat berjamaah, saya sedikit cerita. Kemarin saya di sesi khutbah Jumat, luar biasa ramainya di masjid itu. Anak-anak di lantai 2, biasanya di lantai 2 itu ya kalau ngobrol lari-lari, di lantai 1-nya kencang banget. Biasanya begitu kalau di lantai 2. Berbeda dengan lantai pertama yang ngobrol di lantai kedua agak lebih keredam. Tapi kalau di lantai 2 suaranya turun. Luar biasa kemarin khutbah Jumat. Dari pertama sampai selesai khutbah turun, sampai selesai imam masih berisik gitu. Ada salah satu masjid. Tapi terlepas dari apapun, saya rasa apresiasi juga kepada DKM-nya. DKM-nya tidak marahi, tidak bawa ketungan, tidak bawa suara yang keras, tidak. Dan ketika proses pelaksanaan khutbah itu ya orang-orang yang jamaahnya orang-orang dewasa, nekap-nekapnya ya semuanya ya di posisinya, tidak sibuk ngurusin anak-anak tadi di lantai 2 gitu. Artinya udah biarin anak-anak lantai 2. Wow, berisik tuh. Tapi ya saya rasa tidak bijak juga lah seperti itu. Tentunya ya nanti walaupun di dalam proses sholat berjamaah sholat Jumat itu tidak boleh kita bilang atau diam, itu nggak boleh kan, mengurangi daripada kekhusyuan daripada ibadah kita, itu tidak boleh. Tetapi paling tidak sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada himbauan ataupun ada arahan dan lain sebagainya. Biasanya kan seperti itu. Nah itu salah satu upaya untuk lebih bijak agar pelaksanaan sholat Jumat lebih khusyuk lah. Nah itu luar biasa kemarin ramainya gitu. Dan yang kita apresiasi juga ya DKM-nya juga tidak tidak dengan nada keras untuk memperingatkan anak-anak gitu. Itu saya rasa itu bagus juga. Tadi tidak anak-anak senang dulu lah ke masjid,
minimal senang. Walaupun aduh benar-benar ramai banget gitu, seperti itu, tapi nggak apa-apa, minimal senang berbeda di masjid. Dan kembali kepada hadis ini bahwa pelaksanaan sholat berjamaah ini Rasul sangat concern betul berkaitan dengan kerapihan dan kelurusan. Kenapa? Karena kerapihan dan kelurusan barisan ini mencerminkan daripada hati masyarakatnya. Kalau lu barisannya nggak nyambung, ada saja kadang-kadang sholat berjamaah itu barisannya nggak nyambung antara baris soft di sini dengan barisan di depan, apa yang di belakang pintu sana gitu. Itu kadang-kadang nggak nyambung. Ya maka ini indikasi bahwa masyarakatnya juga agak sulit barangkali untuk diluruskan. Jadi indikasi-indikasi ini tercermin daripada perilaku sholat seseorang. Sebelum kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu berkaitan dengan sholat dan sholat berjamaah. Dipersilakan. Monggo, ada yang perlu didiskusikan? Itu pernah saya melihat kejadian yang seperti itu. Jadi ada masuk atau jamaah yang di belakang itu sendiri. Nah, kemudian yang di depan itu kan mundur ke belakang. Tapi karena kesadarannya nggak sama gitu, jadi yang kanan kirinya diam aja gitu. Nggak mau nutup. Akhirnya yang justru yang jemaah yang masuk itu malah maju ya, jadi sendirian lagi. Gimana bisa terjadi? Kasihan. Karena kalau kirinya diam aja gitu. Mungkin merasa khawatir kalau banyak gerak batal. Ya. Ini saya rasa kalau itu kan tergantung kapasitas keilmuan seseorang. Tergantung kapasitas keilmuan seseorang. Kayak tadi, ketika ada jamaah kemudian dia hadiri sendirian, lalu ada syarat dari undang. Kalau yang tidak punya kapasitas keilmuan, dia akan diam saja. Terus saya dimana ngapain orang saya disabnya kan gitu. Saya ini tergantung dengan kapasitas keilmuan. Atau ada praktek seperti ini. Jadi biasanya biasanya ketika kita sholat berjamaah berdua itu kan saya di sini, maka makmumnya itu kan di sini, sudah di dekat biasanya. Nah, kemudian ada orang datang lagi. Nah, biasanya orang yang paham yang imam ini dengan sendirinya dia akan mundur. Tanpa disolek dengan sendirinya akan mundur. Tapi ada yang diam saja di situ sampai selesai. Ya ada yang di situ. Berarti di sini kan kapasitas keilmuan seseorang berbeda. Ada apa yang dia harus mundur. Iya. Harusnya tanpa disolek pun dengan sendirinya kok akhirnya ada kan, tapi mundur saja. Biasanya ada yang sampai selesai di sini. Di sana sudah penuh lagi. Ada ya, karena merasa takut. Tapi kalau saya mundur, gerakannya banyak dan batal. Nah ini yang dalam hal ini kapasitas keilmuan ini yang tentunya yang membedakan. Jadi bagaimana yang apa? Karena pemahaman orang berbeda-beda. Jadi kita nggak nyalain itu orang dia nggak tahu kan. Tapi secara aturan dalam pelaksanaan sholat berjamaah tanpa kita diminta mundur, ketika ada orang yang dengan sendirinya di hadapan kita, maka kita mengikuti dengan orang yang berada itu dalam proses sholat berjamaah. Jadi ini sering terjadi juga ya. Kalau yang praktek kayak tadi, praktek orang datang sendirian lalu dia berusaha untuk minta tolong menemani di belakang, itu jarang dipraktekkan, sangat jarang dipraktekkan. Karena biasanya
jarang kemudian dia mengisyaratkan untuk minta teman dari depan dulu. Tapi kok banyak temennya yang bisa dari. Iya, karena berpikirnya begitu kan juga ada yang ini. Biasanya begitu. Makanya yang praktek itu jarang dilakukan. Berbeda dengan praktek yang kedua tadi, ketika hanya dua imam dan makmum, biasanya lebih dekat. Itu lalu ketika ada orang lagi dengan sendirinya dia mundur. Jika dia paham, tapi kalau dia nggak paham ya dia tetap saja. Padahal misalnya sudah rapi bagus. Biasanya di stasiun biasanya itu praktek-praktek dalam pelaksanaan. Nah, lalu begini, pelaksanaan sholat berjamaah dalam fikih ini sampai dijelaskan. Ketika posisinya tempatnya sempit, antara makmum dan imam itu imam harus lebih 1 cm harus lebih ke depan. 1 meter harus lebih ke depan, nggak boleh sejajar. Karena ada pemahaman yang imam dan makmum itu harus sejajar. Ada yang pemahaman dari tafsir fikih yang pernah saya baca, imam dan makmum itu harus ada perbedaan, walaupun 1 cm saja. Nah, dalam fikih dijelaskan bagaimana kalau makmumnya ini kakinya lebih panjang, misalkan sudah lebih jadi lapak kakinya dia sama-sama berdiri, si makmum itu di belakangnya, tapi ternyata kakinya itu lebih panjang, malah melewati panjang imam. Bagaimana kalau ini malah dijelaskan seperti itu? Makanya dia adalah tungkangnya, tungkangnya. Jadi posisi ininya yang penting si imam lebih depan, walaupun si makmum ininya panjang gitu. Misalkan kayak kaki yang mau berenang di sepatu itu misalnya. Ternyata imamnya lebih pendek dibanding dengan makmumnya, itu enggak jadi masalah. Yang penting ternyata tungkangnya itu posisinya imam lebih depan. Nah itu dididik sampai kemudian dijelaskan seperti itu. Mungkin saja nanti di negara mana ada orang makmumnya itu kakinya panjang ke depannya, kan mungkin saja. Karena nggak mungkin kemudian ulama menulis kitab itu tanpa kemudian riset dulu. Ulama pasti riset. Ada penelitian masalah yang ada di dalam masyarakat yang dulu pada zamannya pun bisa dibacakan misalnya 1000 tahun yang lalu. Itu luar biasanya para salafus sholih ketika membuat suatu buku dalam ini. Kembali dalam berjamaah tadi antara makmum dan imam, upayakan imam itu diharuskan itu lebih dari walaupun hanya 1 cm. 19 kesimpulan dalam hadis malam hari ini bahwa yang pertama, Rasulullah SAW memberikan teguran kepada sahabat yang ketika berada dalam posisi shaf itu kemudian mereka mundur tanpa ada alasan. Ini ditegur bahwa mundurnya ini justru akan juga memberikan penilaian mundur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa sholat berjamaah ini adalah salah satu cerminan hati daripada masyarakat yang ada di lingkungan. Ketika sholat jamaahnya rapi, ketika sholat jamaahnya ini lurus dan softnya rapat dan rapi, maka cerminan masyarakatnya pun sama, cenderung rapi dan mudah kemudian diarahkan. Dan sebaliknya, ketika jamaahnya ini tidak lurus, kemudian cenderung tidak rapi, maka ini cerminan juga dalam kehidupannya itu sulit untuk diluruskan dan agak sulit untuk dilatih.
berarti sholat berjamaah juga salah satu cerminan daripada kehidupan seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.